Angin malam yang bertiup melalui jendela kamarku terasa menusuk tulang. Atau mungkin itu hanya rasa dingin yang berasal dari dalam diriku sendiri. Pukul 21.47. Layar ponselku menyala, menunjukkan pemberitahuan dari Bank BCA. Saldo tabunganku, yang kukumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun dari gajiku sebagai manajer pemasaran, hampir habis. Hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Hatiku berdebar kencang. Campuran rasa panik dan sebuah firasat buruk yang selama ini kututupi dengan rapi. Ini pasti ada kaitannya dengan pamanku, Danu, bisikku lirih pada diri sendiri. 3 hari yang lalu, aku secara tidak sengaja mendengar percakapan teleponnya yang terkesan sembunyi-sembunyi di teras rumah. Kata-kata seperti jaminan, pinjaman, dan cepat sempat tertangkap telingaku. Ketika kutanyakan, dia hanya menyebut itu urusan bisnis kecil-kecilan dan menyuruhku tidak usah khawatir. Tapi kekhawatiran itu, seperti akar yang menjalar, semakin dalam mencengkeram. Keesokan harinya, suasana rumah yang biasanya hangat berubah menjadi tegang. Paman Danu dan istrinya, Bibi Kutari, yang selama ini Kanggapai sebagai orang tua pengganti sejak orang tuaku meninggal 10 tahun lalu, tiba-tiba bersikap sangat dingin. Mereka menghindari kontak mata dan menjawab pertanyaanku dengan singkat. Sari, kamu kan sudah seperti anak sendiri bagi kami, kata Paman Danu tadi sore, tiba-tiba saja setelah makan malam. Bibi Tari duduk di sampingnya, tangannya menggenggam erat sapu tangan. Aku tahu, Paman. Apa yang terjadi? Tanyaku, mencoba menahan gejolak di dada. Dia menghela napas panjang. Bisnis Paman sedang dalam masalah. Butuh dana segar yang besar. Jika tidak, kita bisa kehilangan segalanya. Rumah ini, rumah yang menjadi saksi bisu aku tumbuh besar, tempat di mana kenangan tentang orang tuaku masih terasa kuat. Mendengar kata-kata itu, lututku terasa lemas. Tapi apa hubungannya dengan aku, Paman? Bibi Tari kemudian berbicara, suaranya bergetar namun matanya tajam. Kami sudah mengurus surat wasiat, Sari, sebagai langkah antisipasi. Jika sesuatu terjadi pada kami, kamu adalah satu-satunya ahli waris. Dengan surat wasiat itu, aset-aset, termasuk rumah ini, akan langsung menjadi milikmu. Itu akan melindungi kita dari kreditor. Jantungku berhenti sejenak. Ahli waris? Tapi aku tahu, hubungan Paman Danu dengan dunia bisnisnya yang gelap tidak pernah benar-benar jelas. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak mengerti. Bukankah lebih baik kita konsultasi dengan pengacara? Usulku, berusaha terdengar tenang. Tidak ada waktu untuk itu, sangkal Paman Danu dengan suara keras, membuatku terkejut. Dia kemudian menurunkan volumenya. Maaf, Enduk. Ini darurat. Kami sudah menyiapkan suratnya. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Besok, sebagai bukti kepercayaan kami padamu. Malam itu, di kamarku, instingku berteriak keras. Ini terlalu terburu-buru. Terlalu dipaksakan. Pikiranku melayang ke obrolan teleponnya yang misterius dan saldo bankku yang nyaris habis. Sebuah ide liar muncul. Aku mengambil ponselku yang lain, ponsel lama yang masih berfungsi dengan baik. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi perekam suara. Aku menyembunyikannya di balik tumpukan buku di mejaku, dengan mikrofon menghadap ke arah yang biasanya kududuki. Sebagai cadangan, aku juga mengaktifkan fitur perekam suara di smartwatchku yang biasa kupakai. Aku harus melindungi diriku sendiri. Aku tidak tahu dari apa, tapi rasa takut itu nyata. Pukul 11 pagi berikutnya, suasana di ruang tamu terasa seperti ruang pengadilan. Seorang pria berkacamata dengan setelan formal, yang dikenalkan sebagai Notaris Hendra, sudah duduk di sofa. Dia terlihat gugup, seringkali menggeser kacamatanya dan melirik ke arah Paman Danu. Paman Danu meletakkan selembar kertas di hadapanku. Ini dia, Sari. Tanda tangani saja di bagian yang sudah ditandai. Mataku menyapu dokumen itu. Itu adalah surat wasiat. Namaku tercantum sebagai satu-satunya penerima warisan. Tapi ada yang aneh. Bahasa hukumnya terasa tidak sempurna. Dan ada klausul samar tentang pengalihan aset demi penyelesaian hutang tertentu yang membuatku bergidik. Aku ingin membacanya dulu, Paman. Kataku, berusaha keras agar suaraku tidak gemetar. Tidak usah dibaca panjang-panjang, Sari. Ini sudah pasti untuk kebaikan kita semua. Desak Bibi Tari, mendekatiku dan meletakkan tangannya di pundakku. Sentuhannya
yang biasanya menenangkan, kali ini terasa mengancam. "Bibi, ini surat wasiat. Aku harus paham isinya," bantahku lembut. Paman Danu mendecakkan lidahnya. Kesabaran yang dipaksakan mulai menipis. "Kami sudah berkorban untukmu selama ini, Sari. Sekarang saatnya kamu membalas budi. Tanda tangani surat ini." Tekanan itu semakin menjadi. Notaris itu hanya diam, menatap tangannya sendiri. Aku butuh pengacara," kataku, mencoba berdiri. Dengan gerakan cepat, Paman Danu menghalangi jalanku. Wajahnya yang biasanya ramah berubah gelap. "Kamu tidak butuh pengacara. Ini urusan keluarga. Tanda tangani sekarang." Suaranya menggema di ruangan itu. Bibi Tari meraih lenganku, cengkeramannya kuat. "Jangan buat ini sulit, sayang. Lakukan saja untuk kita." Aku terjebak. Dua orang yang kukasihi, yang kupercaya, berubah menjadi orang asing yang menakutkan. Mata mereka penuh dengan keputusasaan dan sesuatu yang lebih gelap, keserakahan. Aku melihat ke arah notaris, berharap ada pertolongan, tapi dia malah memalingkan muka. "Ini untuk melindungi rumah ini, Sari," desis Paman Danu, mendekatkan wajahnya ke wajahku. "Kalau kamu tidak tanda tangan, kita semua akan jatuh miskin. Ingat, kamu tidak akan punya siapa-siapa tanpa kami." Kalimat itu seperti tamparan, ancaman yang terselubung. Udara di sekitarku terasa tipis. Aku tahu, jika aku melawan, situasinya bisa menjadi lebih buruk. Pikiranku melesat ke ponsel yang tersembunyi dan smartwatch di pergelangan tanganku. Sedikit saja harapan. Dengan tangan yang gemetar, hampir tidak bisa dikendalikan, aku meraih pulpen yang mereka sodorkan. Air matanya menggenang, tapi ku tahan. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. "Baik," bisikku, nyaris tidak terdengar. Aku akan tanda tangani." Aku mencuri pandang terakhir ke arah tumpukan buku di mejaku, memastikan perangkatnya masih tersembunyi. Kemudian, dengan berat hati seperti mendorong beban seberat gunung, aku membubuhkan namaku di atas kertas itu. Tanda tangan yang biasanya kulakukan dengan bangga, kali ini terasa seperti vonis. Saat tinta mengering, perubahan pada Paman Danu dan Bibi Tari langsung terasa. Tekanan yang mengerikan itu menguap, digantikan oleh sebuah kelegaan yang palsu. Mereka tersenyum, tapi tidak sampai ke mata. "Bagus. Sekarang semuanya akan baik-baik saja," kata Paman Danu, mengambil surat itu dan memberikannya kepada notaris yang segera memasukkannya ke dalam tasnya dengan cepat, seolah-olah tidak sabar untuk pergi. Bibi Tari memelukku. "Kamu anak yang baik, Sari. Terima kasih." Tapi pelukannya terasa hampa. Dingin. Aku bisa merasakan detak jantungku yang masih kencang bersamaan dengan detak jantungnya yang tenang. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Begitu mereka meninggalkan ruangan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, aku tetap duduk, tubuhku lunglai. Getaran di tanganku bukan lagi karena ketakutan, tapi karena kemarahan yang mulai menyala. Mereka memaksaku. Mereka mengancamku. Mereka menguras tabunganku dan sekarang mereka memaksaku menandatangani surat wasiat yang jelas-jelas adalah bagian dari skema jahat mereka. Dengan langkah terhuyung, aku kembali ke kamarku dan mengunci pintu. Aku mengambil ponsel lama dari balik tumpukan buku. Jempolku yang masih gemetar menekan tombol stop pada aplikasi perekam. Lalu, dengan smartwatchku, kulakukan hal yang sama. Aku menarik napas dalam-dalam dan memutar rekaman dari ponsel. Suara kami terdengar jelas. Desakan mereka, ancaman halus Paman Danu, suara Bibi Tari yang mencoba membujuk, ketakutanku yang nyata, semuanya terekam dengan sempurna. Rekaman dari smartwatch juga berhasil. Meski kualitasnya sedikit lebih rendah, tetapi cukup untuk melengkapi bukti. Mereka paksa aku tanda tangani surat wasiat itu. Tapi mereka tak tahu aku sudah rekam semuanya. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang harus kulakukan dengan bukti ini? Konfrontasi langsung? Itu terlalu berbahaya. Mereka sudah menunjukkan sisi mereka yang sebenarnya. Pikiranku langsung tertuju pada satu tempat, kantor polisi. Tapi aku tidak bisa gegabah. Aku butuh strategi. Aku butuh bantuan. Aku mengunggah salinan rekaman itu ke penyimpanan cloud pribadi yang rahasia. Lalu, dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku mengirimkan pesan singkat kepada sahabatku, Riri, satu-satunya orang yang bisa kupercaya. "Riri, aku dalam masalah besar. Butuh bantuan. Bisa ketemu di tempat biasa?"
Jangan telepon atau balas pesan ini. Aku akan jelaskan nanti. Setelah mengirim pesan, aku mematikan notifikasi suara ponselku dan menyembunyikan kedua perangkat rekamanku di tempat yang berbeda. Aku merasa seperti mata-mata di rumah sendiri. Beberapa jam kemudian, dengan alasan ingin membeli kebutuhan bulanan, aku berhasil keluar rumah. Paman Danu mengangguk, terlalu sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang berkomunikasi dengan kreditur gelapnya. Tatapan Bibi Tari mengikutiku, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Tempat, biasa. Kami adalah sebuah kafe kecil yang ramai di pusat perbelanjaan. Riri sudah duduk di sana, wajahnya penuh kecemasan. Begitu aku duduk, ceritanya meluncur deras. Tentang saldo bank yang hilang, tentang surat wasiat, tentang tekanan, dan tentang rekaman yang kumiliki. Kutatap matanya, mencari keyakinan. Dengarkan ini, Riri. Bisikku, memberinya satu earphone. Aku memutar bagian di mana Paman Danu membentakku dan Bibi Tari meraih lenganku. Wajah Riri berubah pucat, matanya membesar. Ini gila, Sari. Ini pemerasan. Penipuan, katanya dengan suara berbisik marah. Aku tahu. Aku harus pergi ke polisi. Tapi aku takut. Ri. Apa yang bisa mereka lakukan? Ini baru rekaman. Surat wasiat itu sudah aku tanda tangani. Tapi kamu dipaksa. Rekaman ini adalah bukti yang kuat. Riri memegang tanganku. Kamu tidak bisa membiarkan mereka melakukan ini. Mereka sudah menguras uangmu, dan sekarang mereka menggunakanmu untuk melindungi aset mereka dari hutang yang mungkin ilegal. Kamu bisa terjebak lebih dalam. Dia benar. Ketakutan yang selama ini mendominasi perlahan mulai tergantikan oleh tekad. Aku adalah korban, dan aku memiliki alat untuk membela diri. Apakah kamu mau menemaniku ke kantor polisi besok? Tanyaku, suaraku lebih mantap dari yang kuduga. Tentu saja. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Kembali ke rumah itu seperti memasuki sarang musuh. Setiap lengking lantai, setiap suara desis nafas, membuatku tegang. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah rencana. Ada harapan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku berputar-putar. Apakah rekamannya cukup? Apakah polisi akan mempercayaiku? Apa yang akan terjadi pada Paman Danu dan Bibi Tari? Meski mereka telah menyakitiku, mereka adalah keluarga yang kupunya. Konflik batin ini menyiksa. Namun, setiap keraguan itu kuhadapi dengan memutar kembali rekaman suara mereka yang penuh ancaman. Itu mengingatkanku pada betapa putus asanya mereka, dan betapa mudahnya mereka mengorbankanku untuk kepentingan mereka sendiri. Keesokan paginya, aku dan Riri berdiri di depan kantor polisi. Gedung itu terlihat begitu besar dan menakutkan. Aku menggenggam erat USB berisi rekaman dan transkrip yang telah kusiapkan semalam. Jantungku berdebar kencang, mengetuk-ngetuk tulang dadaku. Kamu kuat, Sari. Kamu harus melakukan ini, bisik Riri, meremas pundakku. Aku mengangguk, mengambil napas dalam-dalam. Langkah kakiku terasa berat saat melintasi pintu masuk. Ruang tunggu berwarna krem dengan bangku kayu panjang. Seorang petugas berjaga di belakang meja. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Lututku terasa lemas, tapi suaraku berhasil keluar, lebih tegas dari yang kukira. Saya ingin melaporkan sebuah kasus. Pemaksaan tanda tangan dan penggelapan dana. Petugas itu menganggak serius dan mengarahkanku ke sebuah ruang kecil untuk mengambil keterangan. Saat aku duduk, seorang polisi yang lebih tua dengan pangkat ajudan 1 memasuki ruangan. Wajahnya teduh namun berwibawa. Saya ajudan 1 Arianto. Silakan, Ibu, ceritakan dari awal. Dan ceritanya mengalir lagi. Kali ini, disertai dengan bukti nyata. Aku menyerahkan USB-nya. Dengan tangan yang hampir tidak gemetar lagi, aku menjelaskan setiap detail, setiap ancaman, setiap tatapan mata yang membuatku takut. Ajudan Arianto mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Begitu aku selesai, dia memasang USB itu ke komputernya. Suara Paman Danu yang membentak, suara Bibi Tari yang memaksa, dan suaraku yang ketakutan memenuhi ruangan kecil itu. Mendengarnya lagi di tempat ini, di hadapan seorang penegak hukum, membuat segalanya terasa lebih nyata dan lebih mengerikan. Setelah rekaman selesai, Ajudan Arianto menghela napas. Matanya yang tajam menatapku. Ini adalah bukti yang sangat kuat, Ibu Sari.
Tindakan yang sangat tepat untuk merekamnya. Dia kemudian menjelaskan proses hukum yang akan dilakukan, penyelidikan, kemungkinan penahanan, dan proses pengadilan. Dia menekankan bahwa aku, sebagai pelapor, akan dilindungi. Siapakah yang akan menjadi tersangka? Tanyaku, suaraku lirih. Berdasarkan bukti awal ini, paman dan bibi ibu, serta kemungkinan notaris palsu yang terlibat, jawabnya tegas. Mendengar kata, tersangka, untuk mereka, dadaku sesak. Tapi aku juga merasa sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Aku telah mengambil langkah untuk membela diri. Aku tidak lagi menjadi korban yang pasrah. Saat aku keluar dari kantor polisi, ditemani Riri, sinar matahari terasa hangat di kulitku. Rasanya seperti pertama kalinya aku merasakan kehangatan sejak semua ini dimulai. Perjalanan ini masih panjang. Aku tahu akan ada interogasi, persidangan, dan kemungkinan konfrontasi yang lebih menegangkan. Tapi satu hal yang aku pastikan, mereka memaksaku untuk menandatangani surat wasiat mereka, tapi keputusan untuk melawan dan membongkar kebohongan mereka adalah tanda tanganku yang sesungguhnya. Tanda tangan untuk kebenaran dan keadilan. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku untuk mencabutnya.